ini kita akan membahas tentang sejarah pramuka dunia. Simak baik-baik ya. Nah, pertama-tama kita harus tahu siapa sih pendiri pramuka dunia. Ya, benar banget. Robert Baden-Powell atau yang biasa disebut dengan BP. Nah, pada awal tahun 1908, Baden-Powell menceritakan seluruh kisah kepramukaannya melalui sebuah buku yang berjudul School for Boys. Nah, pada tahun 1912, Baden-Powell dibantu oleh adiknya untuk membentuk kepramukaan bagi wanita. Karena pada saat itu, yang wajib mengikuti pramuka adalah laki-laki. Jadi dengan bantuan adiknya ini, wanita juga bisa ikut dalam organisasi. Nah, dari buku Scouting for Boys ini terbentuklah asal-usul pramuka dunia. BP juga membentuk kelompok pramuka siaga dan rover scout bagi anak-anak yang berusia 17 tahun. BP mengenalkan kepramukaan ke seluruh dunia pada tahun 1920 lewat Jambore Dunia Pertama yang dilakukan di London, Inggris. Nah, pada saat itulah Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Dunia. Nah, selanjutnya peristiwa-peristiwa yang terjadi di saat lahirnya pramuka. Yang pertama itu pada tahun 1912, kepramukaan di Hindia Belanda bernama NPO. Nah, pada tahun 1916 diganti lagi menjadi NIPV. Lalu lanjut ke tahun 1942 sampai 1945. Nah, di sini kepramukaan dilarang dilakukan. Nah, itu dia sedikit pemaparan tentang sejarah pramuka dunia. Terima kasih dan jangan lupa baca materinya. Ada beberapa materi yang akan dijelaskan selanjutnya. Sampai jumpa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pramukaan Indonesia. Jadi, menurut Panduan Museum Sumpah Pemuda tahun 2009, gerakan kepanduan atau pramuka di tanah air secara nasional dimulai pada tahun 1923 dengan berdirinya National Pathfinderich Organity atau NPO di Bandung dan Young Indonesian Pathfinderich Organity atau GIPO dan dilebur menjadi Indonesia National Pathfinderich Organity atau INPO pada tahun 1926. Adapun istilah pramuka resmi digunakan untuk menyebut gerakan kepanduan nasional baru terjadi cukup lama setelah Indonesia merdeka pada 14 Agustus 1961. Gagasan itu muncul dari Presiden Soekarno yang ingin menyatukan seluruh gerakan kepanduan di Indonesia. Oleh karena itu, pada setiap 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka. Misi utama gerakan pramuka adalah untuk mendidik pemuda dan pemudi Indonesia di usia anak-anak demi meningkatkan rasa cinta tanah air dan bela negara. Istilah pramuka dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono dan Kubuwana IX terinspirasi dari kata pramuka yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Namun, kata pramuka disewajarkan menjadi Praja Muda Karana yang berarti jiwa muda yang gemar berkarya. Sekian, terima kasih. Salam pramuka. Oke, jadi di video kali ini saya akan memberikan materi tentang penegak bantara. Penegak bantara adalah tingkatan SKU atau syarat kecakapan umum pertama dalam satuan pramuka penegak sebelum penegak laksana. Jadi di golongan pramuka penegak yang belum menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU, penegak bantara belum dianggap sebagai pramuka penegak dan disebut sebagai tamu ambalan atau tamu penegak.
Nah, kita akan lanjut ke materi sejarah Bantara. Kata Bantara berasal dari bahasa Sanskerta yaitu pengawal atau ajudan. Jadi, pengawal dapat diartikan menjadi tiga. Yang pertama adalah pengawal yang tugasnya untuk mengawal dan menjaga tegak dan lestarinya Pancasila, Trisatya, dan Dasar Dharma. Kedua adalah pengawal para prajurit seperti presiden. Yang ketiga adalah pengawal terhadap pembangunan yang sudah dan sedang dilaksanakan. Oke, jadi ke materi selanjutnya yaitu arti tanda penegak Bantara. Yang pertama adalah warna hijau, melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Yang kedua adalah dua tunas kelapa melambangkan pramuka, penegak, putra dan putri. Yang ketiga adalah bintang melambangkan seorang penegak Bantara harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keempat adalah warna kuning. Warna kuning melambangkan keluhuran dan kejayaan pramuka. Kakak-kakak sekalian, yang harus kita garis bawahi adalah kata dari latar Bantaranya itu sendiri. Arti kata tersebut memiliki arti yang berbeda-beda, halnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa Bantara berasal dari bahasa Sanskerta yaitu ajudan atau pengawal. Jadi singkatan dari Bantara adalah Bantuan Tenaga Rakyat. Terima kasih. Hai guys, di sini saya akan menjelaskan tanggung jawab sebagai penegak Bantara dan 10 kewajiban. Tanggung jawab penegak Bantara setelah anggota penegak dinyatakan lolos dan layak naik tingkat menjadi Bantara, ada beberapa tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab, yaitu ada 3. 1. Meningkatkan jalannya pemerintahan. 2. Menjaga jalannya pemerintahan. 3. Mengawal jalannya pemerintahan. 10 kewajiban sebagai penegak Bantara yaitu 1. Meningkatkan rasa percaya diri. 2. Menjaga nama baik pribadi dan nama ambalan. 3. Mengembangkan daya kreatif. 4. Berani menyampaikan pendapat kepada orang lain. 5. Menghargai dan menerima kritikan orang. 6. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. 7. Berbakti kepada masyarakat, bangsa, dan kesatuan republik. 8. Mengembangkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 9. Meningkatkan jiwa kepemimpinannya. 10. Senantiasa bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Terima kasih.